Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratama Putra, peserta Laksar CPNS tahun 2021, Angkatan 5, Kelompok 2. Saya berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mentawai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021 ini dengan materi manajemen ASN yang telah saya pelajari sebelumnya dari MOOC dan materi yang diberikan oleh pemateri, yaitu Bapak Anjar Sulistiono ST.ME. Untuk lebih mudahnya memahami materi manajemen ASN ini, saya sudah membuat mind mapping terkait materi manajemen ASN ini. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan materi yang telah saya pahami tentang materi manajemen ASN ini. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, apa itu ASN? Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau biasa disingkat dengan PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Lalu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disingkat dengan P3K adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Pegawai ASN memiliki kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. ASN berkedudukan sebagai pelaksana kebijakan dan bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, serta berkedudukan di pemerintahan pusat, daerah, dan luar negeri. Lalu peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Hak dan kewajiban PNS ASN adalah menerima gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan hari tua, perlindungan serta pengembangan kompetensi. Lalu, hak yang diperoleh oleh P3K adalah gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Lalu, kewajiban ASN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kode etik dan kode perilaku ASN sebagai acuan ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan menjaga martabat dan kehormatan ASN. Lalu, materi yang belum saya pahami adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dikarenakan kurangnya pemahaman saya pribadi tentang
konsep merit dalam pengelolaan ASN tersebut. Tetapi kedepannya saya akan terus belajar supaya bisa memahami konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.